Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakaria Fajri dari kelas 2F nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan soal ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence. Ujian tengah semester kali ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kemampuan dari mahasiswa dalam melakukan pendesain skema data warehouse. Kemudian untuk tujuan kedua, mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa dalam membuat paket Intel Logic sederhana yang memuat data ke dalam tabel dimensi dan juga tabel fakta. Di sini terdapat 5 poin utama dalam presentasi kali ini. Untuk yang poin pertama, yaitu melakukan pengunduhan novel SQL database toko Barokah, yang merupakan sumber data utama dalam ujian tengah semester kali ini. Di sini saya berhasil melakukan penggunaannya juga penginputan ke database laptop saya. Di sini dapat kita lihat bahwa saya sudah berhasil dari pengunduhan dan juga penginputan ke database. Dapat dilihat bahwa database toko Barokah memiliki 5 tabel utama, yaitu tabel detail transaksi, kemudian tabel pembeli, tabel penjual, tabel produk, dan tabel transaksi. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu melakukan analisis struktur database dan juga gambaran desain database dari toko Barokah. Di sini saya sudah memiliki gambaran desain dari database toko Barokah. Dapat lihat dari desain tersebut bahwa toko Barokah memiliki 5 tabel, yaitu tabel pertama yaitu tabel penjual dengan primary key-nya yaitu ID penjual dan juga nama penjual. Dan yang kedua yaitu tabel pembeli dengan primary key ID member, kemudian username. Dan yang ketiga yaitu tabel detail transaksi yang memiliki foreign key yaitu kode transaksi. Di tabel detail transaksi ini juga terdapat foreign key dari tabel produk dan juga tabel transaksi yang memperlihatkan bahwa tabel detail transaksi memiliki relasi dengan tabel transaksi dan juga tabel produk. Kemudian di tabel detail transaksi juga terdapat quantity. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel produk yang memiliki primary key yaitu ID produk dengan terdapat nama produk, satuan, dan harga. Dan yang terakhir yaitu tabel transaksi yang memiliki primary key-nya yaitu memiliki primary key nomor transaksi, kemudian foreign key dari tabel penjual, dan juga foreign key dari tabel pembeli serta tanggal. Di sini yang merupakan tabel utama yaitu di tabel transaksi dan juga data transaksi karena keduanya sama-sama menghubungkan tabel lainnya, yaitu tabel detail transaksi menghubungkan tabel penjual dan juga tabel pembeli, sedangkan tabel transaksi menghubungkan tabel penjual dan juga tabel pembeli, sedangkan untuk tabel detail transaksi menghubungkan tabel produk dan juga tabel transaksi. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu melakukan penentuan KPI berdasarkan database toko Barokah. KPI sendiri yaitu Key Performance Indicator. Di sini saya menggunakan KPI-nya yaitu data pembeli dengan jumlah transaksi paling banyak, disertai total pengeluaran pembeli tersebut, dan juga jangka waktu transaksi pembeli. Kenapa saya memilih KPI ini? Karena menurut saya, dengan kita mengetahui detail dan data dari pembeli kita dapat melakukan improvement dan juga melakukan perancangan dalam melakukan pemilihan produk dan juga penjadwalan pembelian tersebut, dan juga kita lebih bisa melakukan antisipasi ke depannya sehingga untuk toko Barokah sendiri dapat buat rancangan yang
dapat meningkatkan omset penjualan dari toko barokah. Karena dengan kita tahu kapan pembeli melakukan pembelian, toko barokah dapat melakukan penyetokan persediaan di waktu dekat-dekat itu. Sehingga pembeli tersebut juga senang karena setiap kali mereka beli, mereka selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan juga citra dari toko barokah juga semakin bagus di mata pelanggannya. Kita lanjut ke poin nomor 4. Berdasarkan KPI yang ditentukan, kita menggambarkan skema data warehouse dengan ketentuan 2 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Di sini saya menggunakan tabel dimensi pembeli dan juga tabel dimensi tanggal. Tabel dimensi pembeli berisikan ID pembeli sebagai primary key-nya, kemudian nama pembeli. Di tabel dimensi pembeli berisikan informasi dasar atau informasi sumber dari si pembeli tersebut. Kemudian untuk dimensi tanggal berisikan tanggal sebagai primary key-nya, tahun, bulan, hari. Tabel dimensi tanggal berisikan detail informasi untuk tanggal transaksi dari pembeli. Kemudian untuk tabel faktanya, saya menggunakan tabel fakta transaksi yang berisikan ID pembeli, yaitu foreign key dari tabel dimensi pembeli, kemudian tanggal yang berasal dari foreign key, tabel dimensi tanggal, kemudian total pengeluaran. Tabel fakta transaksi sendiri berisikan ID pembeli, tanggal transaksi, dan juga total pengeluaran yang di-spend oleh si pembeli. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, yaitu pembuatan database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho. Di sini kita pertama masuk ke MySQL terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa saya sudah membuat 3 tabel tersebut, yaitu 2 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Di sini terdapat tabel dimensi pembeli dengan struktur ID pembeli sebagai primary key-nya dan juga nama pembeli. Kemudian untuk tabel tanggal berisikan tanggal sebagai primary key-nya, kemudian terdapat tahun, bulan, dan hari. Kemudian untuk tabel transaksi berisikan ID pembeli dan tanggal yang merupakan foreign dari tabel dimensi pembeli dan tanggal, dan juga total pengeluaran yang didapat dari perhitungan total pengeluaran si pembeli. Kemudian kita masuk ke PDI-nya. Yang pertama kita akan masuk ke tabel dimensi penjual terlebih dahulu. Di sini di proses transformasi pertama, yaitu transformasi dimensi penjual. Pertama kita melakukan input data menggunakan tabel input ini. Di sini kita menginputkan data dari database sumber, yaitu database toko barokah. Kemudian di proses kedua kita melakukan select values, yaitu memilih, mengedit, dan juga menghapus data yang kita inginkan atau data yang kita tidak inginkan. Kemudian ada proses selanjutnya, yaitu database lookup, yaitu proses penggabungan data dari data dimensi atau data sumber ke data OLAP. Kemudian untuk filter row sendiri kita melakukan penyaringan agar nantinya data yang masuk ke tabel output sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir kita masuk ke tabel output yang berisikan output akhir dari transformasi dimensi penjual. Untuk outputnya kita mendapatkan ID pembeli dan juga nama pembeli. Terdapat 4 pembeli dengan yang pertama yaitu Rianti
yang memiliki ID pembeli 1, kemudian Dewi yang memiliki ID pembeli 2, ada Etik yang memiliki ID pembeli 3, dan juga Arif yang memiliki ID pembeli 4. Kemudian kita masuk ke transformasi selanjutnya, yaitu transformasi dimensi waktu. Di sini sedikit berbeda karena kita melakukan generate data, yaitu pertama kita melakukan pembuatan baris sebanyak 1085 yang nantinya akan dimasukkan ke tabel OLAP. Itu yang proses pertama, yaitu menggenerate baris tadi, kemudian add sequence itu kita melakukan penambahan, dan juga untuk kalkulator kita melakukan penambahan dan proses penambahan juga. Kemudian kita masuk ke select values, yaitu melakukan pemilihan data yang kita inginkan agar yang kita inginkan untuk masuk ke database OLAP. Database lookup yaitu menggabungkan data dari database sumber ke database OLAP, dan juga proses filter arrows yaitu penyaringan. Kemudian tabel output melakukan output akhir dari transformasi dimensi waktu. Kita mendapatkan data tanggal yang dimulai dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 hingga bulan 9 tanggal 26 tahun 2022. Ini nantinya akan masuk ke database OLAP tabel tanggal. Kemudian kita masuk ke fatal transaksi. Di sini hampir sama dengan dimensi penjual prosesnya, tetapi di sini kita lebih banyak melakukan database lookup, proses database lookup. Yang pertama tetap melakukan inputan, yaitu melakukan input dari database sumber ke database OLAP. Kemudian melakukan select values, yaitu memilih data yang ingin kita tampilkan atau kita masukkan ke database OLAP. Kemudian di database lookup pertama, kita melakukan database lookup pertama itu, kita melakukan inputan data, yaitu data pembeli ke database lookup, penggabungan data lebih tepatnya. Untuk yang kedua itu penggabungan data untuk data tanggal. Kemudian yang ketiga itu penggabungan data untuk penggabungan data total pengeluaran, dan filter rows-nya juga tetap sama, yaitu melakukan pemfilteran data agar data yang keluar itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ini untuk output akhir dari transformasi fakta transaksi, kita mendapatkan ID member, pembeli, jumlah pembelian, total pengeluaran, tanggal pertama pembelian, dan tanggal terakhir pembelian. Di sini dapat kita lihat bahwa Rianti menjadi pembeli dengan jumlah pembelian terbanyak sebanyak 8.912, dengan juga memiliki total pengeluaran terbanyak sebanyak 72.370.852 rupiah. Kemudian disusul Dewi dengan jumlah pembelian sebanyak 3.355 dengan total pengeluaran 26.612.451 rupiah. Kemudian ada Etik dengan jumlah pembelian 760, dan yang terakhir adalah Arif, yaitu dengan jumlah pembelian sebanyak 2. Di sini kita juga dapat melihat bahwa Rianti melakukan pembelian pertama yaitu di tanggal 2 bulan 1, dan yang terakhir itu di tanggal 26 bulan 8 tahun 2020. Dengan adanya output ini, pihak toko Barokah dapat lebih memprediksi ke depannya untuk melakukan penyetokan di waktu yang sesuai, kemudian jumlah penyetokannya, dan juga dapat memberikan seperti bonus kepada pembeli yang sering
melakukan pembelian sehingga pembeli tersebut memiliki pandangan bagus terhadap toko barokah, sehingga juga menguntungkan keduanya, sehingga toko barokah bisa semakin meningkatkan untuk profit ke depannya. Sekian dari saya, itu saja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan juga terima kasih untuk Bu Rohimah selaku Bu Rohimato selaku pengajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.